Halo buat kamu yang di sana, gimana kabarnya hari ini? Balik lagi sama gue Arya, dan kali ini gue mau bahas tentang soal pecahan desimal ya, yang penjumlahan dan juga pengurangannya. Nah ini cukup panjang ya soalnya, jadi satu soal cukup panjang, dan kita punya 3 soal yang akan gue bahas pada kesempatan ini. Semoga video ini nanti bermanfaat ya buat kalian, so langsung aja kita mulai ya. Soal yang pertama, 0,25 ditambah 1,30 dikurangi 2,5 ditambah 2. Nah, langsung aja kita ubah nih ya ke pecahan biasa dulu. 0,25 seperti biasa kita tulis 25 per, karena dua angka di belakang koma, kita bagi 100 ya. Ditambah 1,30, ini 1,30 ya udah kita tulis jadinya 130 per 100 ya. Dikurangi sama 2,5, ini jadinya 25 per 10. Ditambah 2. Nah, kayak gini pecahan biasanya. Nah, di sini kita bisa lanjut seperti ini ya. Kita lihat dulu, 100, 100, 10, 2. Nah, 2 ini kalau misalnya di pecahan ya, 2, kalau nggak ada apa-apa, embel-embel apapun, biasanya di bawahnya ada 1. Gitu. Jadi 2 per 1 itu kan sama dengan 2 ya. Jadi sama aja. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari KPK-nya ya. Jadi kita harus cari KPK dari 100, 110, dan 1. Nah ini udah kelihatan ya. Jadi KPK-nya dari 100, 100, 10, dan 1 ini adalah 100. Kok gitu bang? Iya, karena 10 bisa dijadiin 100, 1 juga bisa dijadiin 100 gitu ya. Nah di sini 25 per 100, 130 per 100 ini kita udah biarin aja ya. Jadi ini kita biarin aja dulu. Ditambah 130 per 100, kita biarin karena ya udah, karena tandanya udah sama toh. Nah, sekarang kita lihat yang 25 per 10. 10 nih ya, penyebutnya yang dijadikan 100 ya, bukan pembilangnya ya. 10 dikali berapa supaya 100? Ini kita kalikan 10. Nah, pembilangnya juga harus dikalikan 10. Ini 1 kita kalikan 100, pembilang kita kalikan 100. Oke? Kalau udah, kita hitung ya 25 kali 10, ingat tandanya minus, 25 kali 10, 250, per 10 kali 10 hasilnya 100. Ditambah 2 kali 100 hasilnya 200, per 1 kali 100 hasilnya 100. Oke, udah kekumpul semua ya. Kita coba hitung bareng-bareng nih. 25, ini udah sama ya penyebutnya, jadi kita fokus ke pembilangnya aja. 25 ditambah 130, hasilnya adalah 155, oke. Dikurangi 250, ditambah 200, oke. Ini hasilnya 25 ditambah 130, hasilnya berapa tadi? 155 ya. Ini kita kurangi sama 250. Nanti kita tambahkan dengan 200. Kan kayak gini ya, gua tulis di sebelah kanan aja dulu. Nah, kalau penjumlahan misalnya 2 tambah 1 kurang 3. Misal kayak gini ya. Kalau dari depan 2 tambah 1 kan 3. 3 kurang 3 kan hasilnya 0. Kalau gua kerjain dari belakang juga sama aja. 1 dikurangi 3 kan kurang 2 ya. Kurang 2 ditambah 2 hasilnya juga 0. Jadi kalau kayak gini kita boleh bulak-balik ya. Jadi yang ini dulu dikerjain atau yang belakang itu bebas aja. Gitu ya. Jadi ini gue mau kerjain yang ini dulu deh. Yang ini ya. Minus 250 tambah 200 ini kan minus 50. 155 minus 50 hasilnya adalah plus berapa? 155 kurang 50. Masih ada yang bingung nggak? Gue susun kayak gini aja. Oke. 50, 5 kurang 0, 5. 5 kurang 5 juga 0. Oke, 1 kurang 0, ya 1. Jadi 105 ya. Jadi ini hasilnya adalah 105. Oke, sehingga di sini kita bisa tulis 105 per 100. Biar rapi gitu ya, biar kita nggak nulis terlalu banyak. Nah, 105 per 100 itu bisa kita ubah atau kita sederhanakan. Ini bisa sama-sama dibagi 5. 105 dibagi 5 berapa? 105 bagi 5, 10 bagi 5 hasilnya 2. 05 bagi 5 hasilnya 1. Jadi 21 ya, per 20. Masih bisa dibagi nggak? Nggak bisa ya. Jadi udah selesai ya, 21 per 20. Kayak gitu.
Kita lanjut untuk soal yang nomor 2 ya. 1,1 dikurangi 0,5 ditambah 2,5 dikurangi 2. Gua ganti pakai pulpen warna merah ya, biar ganti suasana ya. 1,11 kita ubah jadi 111 per 100. Ini karena dua angka di belakang koma ya. 0,5 ya udah 5 per 10. Oke. Ditambah 2,5 ya 25 per 10. Sekali lagi satu angka di belakang koma. Pembilang tetap sama 25. Dikurangi 2. Oke, 2 gua tulis 2 per 1. Oke, nah ini ada space di sini. Kita tulis di sini aja ya. 110 10 1 balik lagi kayak tadi ya. Ini jadinya kita KPK-nya adalah 100. Oke, kita boleh hitung seperti yang udah gua ajarin di short. Itu bisa aja ya dihitung dengan cara mencari KPK-nya. Kalian boleh cek shortnya nanti ya, nanti gue upload. Itu bisa seperti itu. Cuman kalau lihat di sini aja udah kelihatan ya. Ya udah nih 110 1. Jadiin 100 aja semua. Toh nanti kita bisa sederhanakan gitu ya. Nah, ini 10 dijadikan 100 itu kita kan kali 10 ya. Oke, ini juga kali 10. Ini sama. Ini kali 100. Ingat ya guys, tandanya jangan sampai ketinggalan ya. Kalau ada minus, ingat. Kalau ada minus, ingat plus gitu. Oke. 111 per 100 dikurangi 5 kali 10, 50 per 100. Ditambah 25 kali 10, 250 per 100. Ditambah, dikurangi kan. Nah, kita harus fokus ya. Oke. Jadi ini kita kurangi sama 200 per 100. Nah, berapa? Bawa ke kanan. Supaya kalian nggak bingung, kita boleh tulis seperti ini loh. Jadi 111, kita ambil pembilangnya dulu. Karena penyebutnya udah sama kan. Ditambah 250. Nggak fokus nih ya gue ya. 250 dikurangi 200. Ini kita bagi sama 100. Oke, sama ya. Nah, hasilnya kita tulis di sini. Nah, kita lihat juga sekarang. Ada nggak yang bisa kita kayak kerjain duluan supaya nanti lebih gampang buat dikerjain nih. Minus 50 ditambah 250. Minus 50 tambah 250. Kan plus 200 ya. Oke. Minus 50 tambah 250. Ini hasilnya adalah 200. Kita kurangi sama yang ini. 200 kurang 200 kan 0. Nah, berarti 111 dikurangi 0 atau di plus 0 gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah 111 per 100. Selesai ya. Bang, bisa nggak gue sederhanain 111 per 100 ini gue mau ubah lagi ke pecahan desimal? Bisa. Ini kalau mau diubah ke pecahan desimal ya tinggal bagi aja. Ini kan udah per 100 ya. Kita hitung aja 1, 2. Berarti kan di sini komanya 1,11. Seperti itu. Oke. Kita lanjut untuk soal terakhir ya, soal nomor 3. Ini sama aja ya. Ini 225 per 100. Kita kurangi sama 125, dua angka di belakang koma, per 100. Kita tambah dengan 22 per 10. Kita kurangi dengan 2 per 1. Nah, kalau udah seperti itu, ini bisa kita ubah ya. Kita sesuaikan lagi kayak tadi. Ini 100, 100, 10, 1. Sama ya. Ini kita kali 10. Ini kita kali 10. Ini kita kali 100. Atas kita kali 100. Nah, ini berapa nih? 225 per 100. Langsung ya, gue tulis 225 aja dulu. 125. Ingat tandanya minus. Oke. Plus 22 kali 10 tadi berapa? 220 per 100. Oke, 220 per 100. Gue tulis 220 aja ya. Nanti penyebutnya gue mau satuin seperti ini. Biar nggak capek kita tulis banyak-banyak ya. Ini kita kurangi sama 2 kali 100. 200. Ini udah sama ya penyebutnya. 100 semua. Kayak gitu. Oke. Kalau udah, kita bisa lanjut ya. Kita fokus di sini dulu. 225 dikurangi 125 ditambah 220 dikurangi 200. Oke?
Ini tujuan matematika adalah kan mempermudah ya. Gue mau ngerjain ini sama ini. Oke, ini sama ini. Kenapa? Ya ini kelihatan gampang. 220 dikurangi 200 berapa? Ini kan 20 ya hasilnya. Benar? 220 kurang 220 ini plus ya. 225 dikurangi 125 ini hasilnya juga plus 100. Oke? So, di sini kita bisa tulis sama dengan 100 ditambah 20 per 100. Berarti sama dengan 120 per 100. Oke, 120 per 100 nih, coret, 12 per 10. 12 per 10 sama-sama bagi 2 itu adalah 6 per 5. Atau 12 per 10 ini, gua mau jadiin desimal. 1,2 12 per 10. Nah, nolnya ada 1 ya. Ya udah, kita taruh di sini. 1,2. Selesai. Nah, itu dia pembahasan tentang 3 soal penjumlahan dan juga pengurangan pecahan desimal. Kalau misalnya udah ada yang tahu bahwa, Bang, sebenarnya kita kan bisa kayak hitung susun aja, Bang. Jadi 0,25 tambah 1,30 dikurangi 2,5 tambah 2 nih hitung susun aja kan bisa, Bang, lebih cepet. Iya, bener. Cuman di sini, di logis ini gue mau melatih logika berpikir kalian, kerangka berpikir, sehingga ya udah kita buat seperti ini. Toh nanti kalau misalnya kita ujian SD dan seterusnya, kita kan bebas ya mau pakai cara yang manapun gitu. Atau kalau mau simple kan kita bisa pakai kalkulator. Tapi yang ingin gue sharing ke kalian adalah gimana membangun logika berpikir. Seandainya ya at the end ya suatu ketika ini diubah jadi X gitu misalnya. Dan di sini diketahui angkanya. Kalau kita misalnya punya pemahaman seperti ini ya, punya dasar yang kuat, kita bakal bisa ngitung proses aljabar itu dengan sangat mudah. Oke, jadi kita akan belajar secara bertahap. Gue bakal ajarin kalian pelan-pelan dan semoga kalian ikutin ini sampai akhir. Thank you so much buat yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka, silahkan like, komen juga kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang salah yang gue kerjain ini, silahkan tulis di kolom komentar dan subscribe kalau kalian ingin berlangganan. Thank you so much. See you in the next video.